Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Anis Seliana 205060061, Dea Indriani 205060059, Helen Ananda Sahyudin 205060055, Talita Intan Nurlita 205060071 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Pengertian pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning. Kata konteks berasal dari kata konteks yang berarti hubungan atau pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Secara umum, kontekstual mengandung arti yang berkenaan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Konsep pembelajaran CTL Contextual Teaching Learning. Contextual Teaching Learning menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses pembelajaran dalam konteks CTL tidak mengharap agar siswa hanya menerima pelajaran, tetapi siswa mencari, menemukan sendiri materi pelajaran. CTL Contextual Teaching Learning mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. CTL Contextual Teaching Learning mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya, bukan hanya mengharap siswa memahami materi, akan tetapi bagaimana materi dapat mewarnai kehidupan sehari-hari sebagai bekal kehidupan nyata. Komponen pembelajaran CTL Contextual Teaching Learning yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani dengan MPM 2050656. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang pertama, ada model CTM bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar siswa dalam belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, melatih siswa agar dapat berpikir dan terampil dalam memproses pengetahuan, agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Dan yang terakhir, agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransferkan informasi yang dapat menjadikan informasi miliknya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning. Yang pertama, ada pembelajaran berbasis masalah. Jadi, dengan munculnya problem yang dihadapi bersama, siswa ditantang untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Dalam CTL, guru membermaknakan pustagram konteks sehingga makna yang diperoleh siswa menjadi berkualitas. Yang ketiga, mempertimbangkan kebinekaan siswa. Guru mengayomi individu dan meyakini bahwa perbedaan individual dan sosial
seyogianya dimaknakan menjadi mesin penggerak untuk belajar saling menghormati dan toleransi untuk mewujudkan keterampilan interpersonal. Yang keempat, ada memperdayakan siswa untuk belajar sendiri. Pendidikan formal merupakan kawah candra di muka bagi siswa untuk menguasai cara belajar untuk belajar mandiri di kemudian hari. Dan yang terakhir ada belajar melalui kolaborasi. Dalam setiap kolaborasi semua selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan koleganya, dan siswa ini dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning. Yang pertama, adanya kerjasama antar semua pihak, menekankan kepentingan pemecahan masalah atau problem, bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda, saling menunjang, menyenangkan tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, murid aktif, sharing dengan teman, murid kritis, guru kreatif, dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya murid seperti peta-peta, gambar, artikel, humor, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada laporan kepada orang tua, bukan hanya rapor, tetapi hasil karya murid, laporan hasil praktikum, karangan murid, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisliana dengan NPM 205060061. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang pertama, saling ketergantungan. Prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran, dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Yang kedua, diferensiasi, yakni merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam dari realitas kehidupan di sekitar siswa. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis siswa untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. Siswa dapat memahami makna bahwa perbedaan itu rahmat. Yang ketiga, pengaturan diri. Prinsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensial yang dimilikinya. Ketika siswa menghubungi materi akademik dengan konteks keadaan pribadi mereka, siswa terlibat dalam kegiatan yang mengandung prinsip pengaturan diri. Kelebihan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antar pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat merelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan filosofis konstruktivisme. Siswa diharapkan belajar melalui pengalaman, bukan menghafal. Kekurangan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang pertama, bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya, karena siswa tidak mengalami sendiri. Yang kedua, perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa, karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang ketiga, banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya, karena siswa yang tekun merasa harus bekerja sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum diskusi atau langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.